warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatur Aditya dengan NIM D40023008. Saya Uzaya Faruk dengan NIM D400118. Saya Rafiqan Ramadan dengan NIM D40023031. Saya Diaseka Mulya Diansyah dengan NIM D40023095. Saya D400116. Dan saya Ryan Abang Prayoga D40023015. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sesuai materi pada kelompok 6. 1. Yaitu pengertian sistem distribusi pada sistem tenaga listrik. Sistem distribusi adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu induk menuju pelanggan atau konsumen seperti rumah, sekolah, gedung, industri kecil, dan juga fasilitas umum. Sistem distribusi menjadi penghubung antara sistem transmisi dengan pengguna listrik. Pada umumnya, sistem distribusi bekerja setelah listrik diturunkan tegangannya dari gardu induk. Energi listrik kemudian disalurkan melalui jaringan distribusi primer dan distribusi sekunder hingga sampai ke pelanggan dengan tegangan yang aman digunakan. Contoh sederhananya, sistem distribusi dalam kehidupan sehari-hari adalah jaringan tiang listrik di pinggir jalan yang menyalurkan listrik ke rumah-rumah. Yang kedua, fungsi sistem distribusi pada sistem tenaga listrik. Fungsi utama sistem distribusi yaitu adalah 1. Menyalurkan energi listrik dari gardu induk ke konsumen. 2. Membagi daya listrik ke berbagai daerah sesuai kebutuhan. 3. Menurunkan tegangan listrik agar aman digunakan dari pelanggan, karena yang dari transmisi itu tegangan tinggi. Terus yang keempat, menjaga kontinuitas dan kestabilan penyaluran listrik. Kelima, melindungi sistem listrik dari gangguan seperti hubung singkat atau bocoran arus. Yang keenam, mempermudah pengaturan dan pengawasan distribusi energi listrik. Kemudian yang ketiga, ada alat-alat yang ada pada sistem distribusi. Beberapa peralatan yang digunakan pada sistem distribusi yaitu yang pertama ada transformator distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menengah menjadi tegangan rendah agar dapat digunakan pelanggan. Yang kedua ada tiang listrik yang digunakan untuk menopang kabel distribusi. Kemudian ada kabel distribusi yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian yang keempat ada isolator yang digunakan untuk mencegah arus listrik mengalir ke tiang atau penyangga. Kemudian ada yang kelima, itu ada circuit breaker atau CB yang berfungsi untuk memutus arus saat terjadinya gangguan. Kemudian ada yang keenam, ada fuse atau string yang digunakan untuk sebagai pengaman ketika terjadi arus yang berlebih. Kemudian yang ketujuh ada lightning arrestor yang digunakan untuk melindungi sistem dari sambaran petir atau tegangan yang lebih. Kemudian yang selanjutnya ada panel distribusi yang digunakan untuk pembagian dan pengaturan jalur listrik. Kemudian selanjutnya ada recloser, itu digunakan untuk memutus dan menyambung kembali jaringan otomatis saat terjadi gangguan sementara. Kemudian yang terakhir ada load break switch atau LBS yang digunakan untuk memutus jaringan distribusi saat ada pemeliharaan. Yang keempat, sistem grounding yang digunakan pada sistem distribusi. Grounding atau pengatanaan adalah sistem pengamanan dengan cara menghubungkan bagian tertentu dari instalasi listrik ke tanah. Tujuannya agar arus gangguan dapat langsung dialirkan ke bumi sehingga aman bagi manusia dan peralatan. Pada sistem distribusi biasanya digunakan beberapa jenis grounding, yaitu yang pertama TN system. Pada sistem ini titik netral
sumber dihubungkan langsung ke tanah dan bagian logam peralatan dihubungkan ke netral. Jenis TN terdiri dari TN, TNS, TNC, TNCS. Lalu yang kedua, TT System. Sistem ini menggunakan grounding terpisah antara netral sumber dan grounding pelanggan. Yang ketiga, IT System. Sistem yang netralnya tidak langsung dihubungkan ke tanah atau melalui impedansi tinggi. Sistem grounding yang paling umum digunakan pada distribusi tegangan rendah adalah TNS dan TNCS karena lebih aman dan mudah dalam proteksi gangguan. Yang kelima, ada alat yang digunakan untuk grounding pada sistem distribusi. Berikut alat-alat yang grounding yang digunakan. Ada grounding rod, batang logam yang ditanam di tanah sebagai elektroda pengentahanan. Yang kedua, ada kabel grounding digunakan untuk menghubungkan peralatan ke sistem pengentahanan. Yang ketiga, ada ground clamp, pengikat kabel grounding dengan elektroda. Yang keempat, ada busbar ground, yaitu tempat pengumpulan jalur grounding. Yang kelima, ada earth pit, lubang khusus tempat pemasangan grounding. Yang keenam, ada arrestor grounding, menyalurkan arus petir ke tanah. Selanjutnya ada ground resistance tester, yaitu alat untuk mengukur tanah grounding. Yang keenam, sistem atau skema untuk memastikan keamanan grounding pada sistem distribusi. Beberapa sistem dan metode yang digunakan untuk memastikan grounding aman yaitu: yang pertama, sistem TN strip S, memisahkan jalur netral dan grounding sehingga lebih aman dari kebocoran arus. Lalu kedua, proteksi ELCB atau RCD, alat yang memutus listrik otomatis ketika terjadi kebocoran arus ke tanah. Yang ketiga, pengukuran tahanan grounding dilakukan secara berkala menggunakan earth tester. Yang keempat, bonding, menghubungkan seluruh bagian logam agar memiliki potensial yang sama sehingga mengurangi risiko sengatan listrik. Yang kelima, standar PUIL dan IEC. Pemasangan grounding mengikuti standar keamanan kelistrikan nasional dan internasional. Kemudian untuk yang ketujuh, yaitu seluruh tegangan rendah yang digunakan di seluruh dunia. Tegangan rendah ialah tegangan listrik yang umumnya digunakan oleh konsumen rumah tangga dan industri yang kecil. Setiap negara memiliki standar tegangan dan frekuensi yang berbeda. Untuk contoh tegangan rendah di berbagai negara, itu yang pertama ada Indonesia dengan tegangan 220 volt, frekuensi 50 Hz. Malaysia 240 volt, 50 Hz. Singapura 230 volt, 50 Hz. Jepang 100 volt, 50 atau 60 Hz. Amerika Serikat 120 volt, 60 Hz. Kanada 120 volt, 60 Hz. Inggris 230 volt, 50 Hz. Jerman 230 volt, 50 Hz. Australia 230 volt, 50 Hz. Korea Selatan 220 volt, 60 Hz. Cina 220 volt, 50 Hz. India 230 volt, 50 Hz. Arab Saudi 127 atau 220 volt, 60 Hz. Brazil 127 atau 220 volt, 60 Hz. Kemudian ada Rusia 220 volt, 50 Hz. Secara umum, standar tegangan rendah di dunia itu ada di 100 sampai 127 volt atau 220 sampai 240 volt. 8 yaitu perhitungan batas atas dan batas bawah resistansi grounding. Standar resistansi grounding yang baik umumnya maksimal 5 ohm untuk instalasi umum. Semakin kecil nilai resistansinya, maka semakin baik. Kemudian misal digunakan standar, nilai nominal groundingnya yaitu 5 ohm dan toleransinya kurang lebih 10%. Pada rumusannya, batas atas yaitu R atas sama dengan R nominal ditambah
10% dikali R nominal, yang mana R rata sama dengan 5 ditambah 10% dikali 5 sama dengan 5 tambah 0,5, itu mendapatkan hasil 5,5 ohm. Lalu pada batas bawah, pada rumusnya yaitu R bawah sama dengan R nominal dikurangi min 10% dikali R nominal, yang mana R bawah sama dengan 5 dikurangi 10% dikali 5 sama dengan 5 dikurangi 0,5, yang mendapat hasil 4,5 ohm. Yang mana pada hasil batas atas resistansi grounding itu 5,5 ohm dan pada batas bawah resistansi grounding yaitu 4,5 ohm. Yang mana artinya nilai grounding yang baik berada di sekitar 4,5 hingga 5,5 ohm. Selanjutnya ada yang ke-9, tambahan informasi mengenai grounding, sistem distribusi dan tegangan rendah, yaitu ada tambahan tentang grounding. Grounding sangat penting untuk keselamatan manusia dan peralatan listrik. Jika terjadi kebocoran arus atau sambaran petir, arus akan langsung dialirkan ke tanah sehingga mengurangi resiko sengatan listrik dan kerusakan alat. Tambahan tentang sistem distribusi yaitu distribusi primer menggunakan tegangan menengah seperti 20 kV. Yang kedua ada distribusi sekunder menggunakan tegangan rendah seperti 220 atau 380 volt. Sistem distribusi harus memiliki proteksi yang baik agar penyaluran listrik tetap stabil. Yang terakhir ada tambahan tentang tegangan rendah. Tegangan rendah banyak digunakan untuk pada rumah tangga, sekolah, perkantoran, toko, industri kecil, lampu penerangan jalan. Kelebihan tegangan rendah yaitu lebih aman digunakan, instalasi lebih sederhana, cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, untuk kesimpulannya, sistem distribusi tenaga listrik merupakan bagian penting dalam penyaluran energi listrik dari gardu induk menuju konsumen agar listrik dapat digunakan dengan aman, stabil, dan efisien. Dalam sistem distribusi digunakan berbagai peralatan seperti transformator distribusi, kabel distribusi, circuit breaker, fuse, recloser, dan grounding yang berfungsi menjaga kontinuitas penyaluran listrik serta melindungi listrik dari berbagai gangguan listrik. Grounding memiliki peranan sangat penting sebagai sistem pengaman karena mampu mengalirkan arus gangguan langsung ke tanah sehingga dapat mengurangi resiko sengatan listrik. Jenis grounding yang umum digunakan pada sistem distribusi tegangan rendah adalah TNS, TNCS karena lebih aman dan mudah dalam sistem proteksi. Selain itu, nilai resistansi groundingnya yang baik berada pada kisaran 4,5 sampai 5,5 ohm agar sistem pengetahanan dapat bekerja secara optimal. Tegangan rendah yang digunakan di berbagai negara umumnya berada pada rentang 100 sampai 127 volt dan 220 sampai 240 volt serta banyak dimanfaatkan pada rumah tangga, sekolah, perkantoran, dan toko industri karena lebih aman dan instalasinya lebih sederhana. Oleh karena itu, sistem distribusi dan grounding harus dirancang dengan baik agar penyaluran listrik tetap aman, stabil, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.